Selamat datang di channel saya, channel Kang Mamat Yokoso. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Teman-teman bisa panggil saya Kang Mamat. Untuk deskripsi channel ini, silakan klik tentang dengan cara masuk ke channelnya, kemudian klik tentang. Di channel ini saya akan membagikan informasi seputar kejepangan, khususnya tentang sejarah Jepang. Saya akan membahasnya menggunakan buku-buku yang sudah saya siapkan, di antaranya yaitu... Nah, ini dia bukunya. Buku ini berjudul Nihon no Rekishi, yang artinya sejarah Jepang. Daijiten atau ensiklopedia. Ensiklopedia itu apa sih? Ensiklopedia adalah karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan, biasanya disusun menurut abjad atau tema. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku ini disupervisi oleh editor yang bernama Yabe Kentaro. Dan teman-teman jika melihat di pojok atas sebelah kanan, itu tulisannya Cho Visual, yang artinya sangat visual. Maka jika dilihat dari covernya saja, teman-teman pasti sudah mengerti. Covernya saja sudah banyak gambar itu ya, full color, full gambar, dan penuh banyak ilustrasi yang menarik. Kemudian jika teman-teman melihat di pojok kiri, sebelah kiri, di pojok bawah sebelah kiri, itu tulisannya Jomon kara Gendai Made, artinya dari zaman Jomon, artinya dari Jomon sampai sekarang. Rekishi no nagare ga yoku wakaru, artinya alur sejarahnya sangat mudah dimengerti. Intinya buku ini ingin menyampaikan bahwa buku ini akan membahas sejarah Jepang dari zaman Jomon sampai zaman sekarang dengan menggunakan format ensiklopedia, dan pembahasannya nanti akan berurutan sesuai zaman dan tahunnya, teman-teman. Dan dilengkapi dan dijelaskan dengan gambar-gambar dan ilustrasi yang menarik, sehingga diharapkan pembaca bisa dengan mudah untuk mengerti dan memahaminya. Untuk halaman berikutnya, ini adalah halaman penerbit, teman-teman. Jadi penerbit buku ini adalah Seitosha. Dan di Jepang itu penerbit banyak ya, teman-teman. Di antaranya ini salah satunya Seitosha, kemudian ada Kombungsha, ada Kadokawa, ada Shin-Nihon. Kemudian untuk teman-teman yang suka membaca komik Jepang atau majalah komik Jepang, teman-teman sudah tidak asing pastinya dengan penerbit Kodansha seperti Shonen Jump dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke daftar isi. Mokuji artinya daftar isi. Buku ini dibagi menjadi 8 bab. 8 bab, kemudian bab pertama itu akan membahas zaman Jomon, zaman Yayoi, dan Kofun. Pada zaman ini, kondisi masyarakatnya masih berupa komunitas kecil. Mereka hidup berkelompok dengan kelompok kecil. Mereka hidup dengan mencari makan dari buah-buahan, dari alam, dan berburu. Mereka hidup di tepi sungai. Kemudian perlahan-perlahan mereka akan membentuk komunitas yang lebih besar, menjadi sebuah desa. Dan di sebuah desa itu mereka memiliki pemimpin. Kemudian mereka akan membentuk sebuah negara kecil. Dan nanti kelanjutannya mereka akan membentuk suatu negara, sebuah negara yang besar yang disebut negara Yamatai, yang dipimpin oleh seorang tokoh perempuan yang disebut Himiko, Ratu Himiko. Kemudian pada bab kedua kita akan membahas zaman Asuka Nara. Pada zaman ini, kondisi masyarakatnya sudah terbentuk, bahkan mereka sudah memiliki kelas sosial, dan mereka dipimpin oleh seorang kaisar. Pada zaman ini juga masuk agama Buddha ke Jepang, kemudian diperkenalkannya mata uang emas, dan kondisi politik ini sangat terbatas. Selanjutnya kita masuk ke zaman Heian.
Pada zaman ini, sebelumnya ibu kota berada di Nara, kemudian dipindahkan ke ibu kota Heian atau Heiankyo yang sekarang itu adalah Kyoto. Kemudian pada zaman ini juga bermunculan kaum-kaum bangsawan. Pada bab keempat kita akan masuk ke zaman Kamakura Muromachi. Pada bab kelima kita akan masuk ke zaman Sengoku Azuchi Momoyama. Ini adalah zaman favorit saya, di mana pada zaman ini hidup dua orang besar, yaitu Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. Dan pada zaman ini sangat banyak pergolakan sosial, konflik militer, dan politik-politik, intrik-intrik politik, dan lain sebagainya. Setelah membahas zaman Sengoku Azuchi Momoyama, kemudian kita melanjutkan ke zaman Edo. Pada zaman ini juga hidup seorang besar yang berpengaruh dalam sejarah Jepang, yaitu Tokugawa Ieyasu. Pada zaman ini juga Jepang melakukan kebijakan sakoku atau penutupan negara atau isolasi. Selanjutnya masuk ke zaman Meiji, Taisho, dan Showa. Ini adalah masa-masa kaisar, dipimpin oleh kaisar di masa Meiji yaitu Kaisar Matsuhito, kemudian kaisar-kaisar selanjutnya. Pada zaman ini juga mengawali revolusi industri Jepang, dan Jepang akhirnya ikut ke dalam Perang Dunia ke-1 dan 2. Itulah sekelumit gambaran yang akan saya bahas nanti dari buku-buku yang sudah saya siapkan. Semoga informasi-informasi yang saya berikan nanti dapat menginspirasi teman-teman dan memberikan wawasan tentang kejepangan, khususnya sejarah Jepang. Semoga teman-teman menyukai apa yang saya share, bagikan. Jika teman-teman menyukai maka like and share. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan support terus channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang kejepangan. Terima kasih dan cak mata.